Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kabar kalian masih tetap dalam keadaan sehat ya, dan yang pastinya masih tetap dalam keadaan semangat untuk belajar. Nah, baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami, sehingga pada hari ini kami masih dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau belajar, kiranya Engkau memberkati kami dan memberikan kami kepintaran, agar kami dapat mengerti tentang apa yang akan diajarkan oleh guru kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Nah, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang wawancara. Nah, di sini kalian akan belajar membuat daftar pertanyaan yang baik serta keterampilan dan sikap yang baik dalam wawancara. Nah, di akhir pembelajaran nanti, Ibu harap kalian dapat melakukan wawancara dengan orang tua atau keluarga terdekat kalian. Nah, bagaimana? Kalian sudah siap? Mari kita belajar bersama. Materi hari ini adalah tentang wawancara. Nah, sebelum kalian simak materinya, kalian perhatikan ilustrasi berikut ini. Nah, menurut kalian, apa yang sedang dilakukan kedua orang ini? Ya, mereka berdua sedang melakukan wawancara. Nah, apa itu wawancara? Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Nah, dalam wawancara itu ada orang yang mewawancarai yang kita sebut sebagai pewawancara. Dan juga ada orang yang diwawancarai yang kita sebut dengan narasumber. Nah, sebelum kalian melakukan wawancara, kalian harus membuat daftar pertanyaan. Nah, berikut ini adalah ciri-ciri pertanyaan yang baik. 1. Harus sesuai topik. Bahasanya yang benar. Selalu diawali dengan kata tanya, apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Jawabannya bukan ya dan tidak. Harus menggali lebih banyak informasi. Pertanyaannya fokus atau harus tepat sasaran. Dan yang terakhir, antar pertanyaan itu harus berkesinambungan. Nah, sekarang Budita akan menjelaskan keterampilan sebelum melakukan wawancara. Nah, yang pertama adalah buat janji dan minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Selanjutnya, tunjukkan kesan yang baik, misalnya datang tepat waktu. Kemudian, berpakaianlah yang sopan. Kemudian, berbicara dan bersikap santun. Menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan. Pertanyaan yang baik itu harus mengandung unsur adiksimba. Adiksimba itu adalah singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian berlatihlah agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun. Nah, selanjutnya adalah keterampilan ketika sedang melakukan wawancara. Perkenalkan diri sebelum wawancara. Sampaikan tujuan wawancara kalian. Mulailah wawancara dengan pertanyaan yang ringan. Cairkan suasana dengan menanyakan tentang kegemaran narasumber. Nah, jika suasana sudah cair, barulah hubungkan dengan persoalan yang menjadi topik wawancara.
Sebutkan nama narasumber dengan lengkap. Bawa buku catatan, alat tulis, atau alat perekam saat melakukan wawancara. Dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber. Nah, selanjutnya, hindari memotong ucapan narasumber agar keterangan tidak terputus. Hindari minta pengulangan jawaban dari narasumber. Hindari pertanyaan yang berbelit-belit. Hormati petunjuk narasumber. Hindari pertanyaan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber. Mampu mengambil kesimpulan dan tidak semua jawaban dicatat. Nah, selanjutnya adalah keterampilan ketika kita selesai melakukan wawancara. Nah, yang pertama, mohon diri. Kemudian ucapkan terima kasih. Yang berikutnya, sampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Ya. Nah, baik. Sekarang waktunya tugas praktik wawancara. Melakukan wawancara sederhana dengan saudara, ayah, bunda tentang kegemaran atau hobi. Nah, pilih salah satu ya. Boleh ayah, boleh bunda, atau boleh keluarga terdekat. Nah, susunlah kegiatan wawancaramu pada format berikut ini. Yang pertama, topik wawancara yang kita isi itu berarti yaitu hobi atau kegemaran. Nah, narasumber itu berarti yang kita isi adalah nama narasumber. Pewawancara itu yang kita isi adalah nama pewawancara. Kemudian kalian tulis daftar pertanyaan dan jawaban dari narasumber.